Jumpa lagi di Ibadah Online Joy Kids. Adik-adik, hari ini kita kedatangan kakak baru loh. Siapa yang mau kenalan? Yuk, kita kenalan. Dengan Kak Tony, Kak Lydia, Kak Dion. nah, hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Namun sebelum memuji Tuhan, kita baiknya sama-sama berdoa. Ayo adik-adik, doa ini akan dipimpin oleh Kak Lydia. Oke, yuk adik-adik semua sikap berdoanya. Lipat tangan, tutup matanya. Bersama kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk kasih setiamu Tuhan. Sebentar kami mau ibadah online Joy Kids Bapak. Berkati setiap kami Tuhan. Dan Tuhan, apapun Tuhan yang kami lakukan, apapun yang kami dengarkan hari ini Tuhan, biar itu menjadi rema bagi kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap ibadah online. Haleluya, amin. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan. Sukacita adik-adik ketika bersama dengan Yesus. Ayo kita bangkit berdiri. Ayo berdiri, berdiri. Berdiri, ayo. Woo. Sukacitaku, Bapak-bapak, saya jumpa Yesusku. oh sukacitaku, menemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, Sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, menemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Allah sumber kehidupanku. Sekali lagi ya. Oh sukacitaku, Sejak ku jumpa Yesusku. oh sukacitaku, menemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Allah sumber kehidupanku. Oke adik-adik, minggu kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung. Dan adik-adik harus tahu bahwa Yesus kita sudah bangkit dari kematian. Mari kita memuji Tuhan, kita mau sama-sama berkata, Yesus bangkit, Juru Selamat kita. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan bersama-sama kembali menaikkan pujian untuk memuji menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan,
Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah menyembah-Mu, kami sudah menari dan bersorak-sorai Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, buat kami mengerti isi dari firman-Mu. Biar Tuhan apa yang kami dengar hari ini bisa kami praktekkan dan bisa kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Yeay, adik-adik, hari ini Kalidia mau bawain satu cerita yang pokoknya seru banget. Judulnya adalah Percaya Walau Tidak Melihat. Apa? Percaya walau tidak melihat. Duh, gimana ya caranya kita percaya tapi kita nggak ngeliatin? Ayo, siapa yang ngerti maksudnya Kalidia? Angkat tangannya. Wah, ternyata ada beberapa adik-adik ya yang tahu. Tapi ada juga nih yang belum tahu. Nah, kakak ada satu video yang bagus banget. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk nonton satu video ini ya. Check it out.
Adik-adik tadi udah lihat kan, ada teman kita namanya Grecia. Dia itu buta adik-adik, tapi dia tetap percaya sama kuasa Tuhan. Dia tetap yakin kalau Tuhan Yesus selalu ada buat dia. Nah, dia meskipun buta, dia bisa kan ya main piano dengan bagus, suaranya merdu sekali. Tapi adik-adik tahu tidak, dia nggak pernah loh les-lesan. Itu semua dari Tuhan, karena dia yakin meskipun matanya tidak melihat, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tetap memberikan dia sesuatu talenta, seperti dia bisa bermain piano, dia bisa bernyanyi. Nah, kita juga mau dengar ya adik-adik satu kisah di Alkitab yang tidak kalah luar biasanya seperti kisahnya Grecia. Kisahnya adalah kisah Thomas. Siapa adik-adik? Thomas. Betul sekali. Kemarin kan kita sudah merayakan ibadah Paskah, kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi adik-adik tahu nggak? Ada satu murid Tuhan Yesus yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Namanya adalah Thomas. Nah, yuk kita lihat dulu. Ayatnya ada di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Di sini itu waktu Tuhan Yesus bangkit, yang datang pertama kali itu adalah Maria Magdalena. Ketika Maria Magdalena datang ke kubur Tuhan, dia lihat kuburnya kosong. Terus dia bilang, "Waduh, Tuhan Yesus kemana ya? Tuhan Yesus dicuri tidak ya? Aduh, di manakah mayatnya? Di manakah jasadnya?" Dia bingung. Tiba-tiba Tuhan datang. Tuhan datang dan Maria percaya. Begitu juga waktu Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi sayang, Thomas gak ada di situ. Ketika murid-muridnya bilang sama Thomas, "Thomas, tahu gak? Kemarin kita ketemu loh sama Tuhan Yesus. Kita kemarin ngeliat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit." Thomasnya gak percaya. Dia bilang, masa sih? Sebelum aku ketemu, sebelum aku mencucukkan jariku ke tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambungnya, aku gak mau percaya. Kalian pasti bohong. Begitu kata si Thomas. Waduh, adik-adik, siapa yang seperti Thomas? Adik-adik tuh kalau dibilangin sama mama, sama papa suka bilang, mama, papa bohong. Masa sih begitu? Masa sih begini? Aku gak percaya. Orang aku gak tahu tuh kalau seperti itu. Adik-adik kalau begitu sama seperti Thomas. Thomas juga gak percaya. Sampai akhirnya kita lihat ya. Kita buka dulu dong Alkitabnya. Di Yohanes 20 ayatnya yang ke-26. Kakak bacain ya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali ke dalam rumah itu bersama dengan Thomas. Nah, sementara pintunya terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Kata Yesus, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, kemudian ia langsung ngomong nih Tuhan Yesus ke Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihat tanganku," kata Tuhan Yesus, "dan cucukkanlah jarimu ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Langsung deh, si Thomas langsung bilang,
"Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus, "karena Engkau telah melihat aku, maka Engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk sama-sama kita selalu percaya sama Tuhan Yesus. Kita memang nggak ngelihat Tuhan Yesus tiba-tiba bangkit dari kubur. Kita nggak ngelihat langsung Tuhan Yesus ada di samping kita. Tapi kata Tuhan, selalu berbahagia meskipun kita tidak melihat. Yang penting kita percaya. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Terus kita mau sama-sama bilang, "Aku tetap percaya walau tidak melihat." Sekali lagi ya, "Aku tetap percaya walau tidak melihat." Nah, firman Tuhan kita sudah selesai hari ini adik-adik. Tapi kakak punya tugas buat adik-adik minggu depan, yaitu kita mau bernyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Nyanyinya harus pakai gerakan, harus juga suaranya dengan kencang. Seperti kakak ya. Musik. Lagunya jangan lupa dikirimkan ke nomor di bawah ini. Pokoknya ada hadiah yang paling bagus untuk pemenang yang akan diumumkan minggu depan. Nah, kita sebelum tutup ibadah hari ini mau berdoa dulu ya. Yuk sikap berdoanya adik-adik. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita dari firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk selalu percaya Tuhan kepada kebenaran firman-Mu. Meskipun kami tidak melihat-Mu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau senantiasa ada buat kami. Engkau senantiasa ada dalam hidup kami dan Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya untuk mengumumkan pemenang dari ayat hafalan minggu lalu dari Kak Andi. Pemenangnya adalah Gavriel. Shalom teman-teman, nama saya Gavriel Albert Christian. Ayat hafalan minggu ini adalah Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Fitriani Gracia. Kakak-kakak, nama saya Fitriani Gracia, kelas 2. Saya mata hafalan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. God bless you, bye-bye. Ken David Benjamin. Hai, namaku Ken. Sekarang aku lakukan tugas hari ini. Tugas hari ini adalah Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan
segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dadah, terima kasih teman-teman. Leska 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. dan Levi Ann Lisset. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan mengetahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Kak. Selamat ya kepada para pemenang. Dan bagi yang belum menang, jangan patah semangat. Coba lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.